Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair fattahi alim wa bika nasta'in. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Ta'ala, insya Allah kita akan melanjutkan pelajaran kita bagaimana kita praktek membaca kitab ya dengan menggunakan kitab Bidayatul Hidayahnya karya Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Di pembahasan sebelumnya kita sudah sama-sama membahas tentang bagaimana seseorang berniat thalabul ilmi itu apabila dia niatnya untuk memperoleh eh, hal yang duniawi, tidak berniat untuk Allah, maka ya, dia telah menghancurkan agamanya. Nah, sekarang pembahasan yang berikutnya, paragraf yang berikutnya, wa in kanat, dan apabila ada apa niyatuka, niatmu, wa qasduka, dan maksudmu, fima, dalam perkara yang bainaka wa bainallahi, antara dirimu dan antara Allah Ta'ala, min ta'allumil ilmi, niat Wanita dari berapa Ustaz? kalau di kitabnya saya kurang tahu ya. Kalau di sini halaman 60, ini beda kitab soalnya. Yang biru kan bukan? Bukan. Pokoknya di muqaddimah ada wa in kana niyat wa in kanat niyatuka wa qasduka. Gitu nanti dikasih tanda Bu ya kalau sudah selesai. Dikasih tanda sampai di mana gitu. Minggu kemarin kan sampai wa kana syarikan fiha. Pokoknya 24 masih Bu. awal-awal lah, masih muqaddimah. Mungkin yang Kenapa lain, Bu? Halaman 24. Kalau yang biru yang kita Oh, yang biru 24. Nah, ya, yang minggu kemarin saya enggak masuk. ya. Wa in kanat, dan apabila ada niyatuka, niatmu, qasduka, dan maksudmu, fima bainaka wa bainallah, ya pada perkara yang antara dirimu dan antara Allah Ta'ala saja, min ta'allumil ilmi, dari menuntut ilmu. Jadi niat dan maksud dari menuntut ilmu itu adalah al-hidayata, hidayah. Nah, ini eh, jadi apa kedudukannya niyatuka? Isim kanat. Isim kana. Obar kananya mana? Eh, Wafat duka ya. Pokok duka. Ini Al-hidayata. al-hidayah. Kalau niatmu itu adalah hidayah, maksudnya ingin mendapatkan hidayah, gitu. Ini sisanya ini keterangan-keterangan tambahan, gitu. Duna mujarradir riwayah. Bukan mujarradi, hanya ar-riwayah, bukan hanya riwayat. Oh, fulan dapat riwayat, telah menyelesaikan kitab apa, kitab apa, kitab apa, gitu. Dapat sanad apa. Bukan hanya itu, tapi niatnya ingin dapat hidayah dari Allah Ta'ala. Fa'absyir, maka berbahagialah, gitu. Fa'innal malaikata, karena sesungguhnya malaikat, tabsutu, membentangkan. Mana fa'il tabsutu? Malaikah. Bukan, nggak boleh. Fa'il nggak boleh ke sini.
Fa'il. Mustatir. Statir. Mustatir anta. Fa'ilnya adalah domir mustatir, domir yang tersimpan, yaitu domir apa? Anta. Bukan. Masyaita. Anta. Masyaita. Iya, ya, Tat. Domir hiya. Iya. Ya, Oh iya, iya benar. dia perempuan. Hiya ini kembali ke al-malaikata. Nah, gitu. Malaikat satu atau banyak? Banyak. 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 Kalau satunya apa? Malak. Al-malaikat. Malak. Malakut. Nah, malak betul. Malakut. Malak. Ini satu, ada malak Jibril gitu. Nah, cuma kalau diserap ke bahasa Indonesia, malaikat jadi satu kan. Malaikat Jibril, malaikat Mikail gitu kalau di bahasa kita. Sudah masuk ke KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, malaikat. Nah, tapi aslinya malaikat itu dalam bahasa Arab itu banyak. Nah, kalau satu malak. Nah, dia ada tak marbutohnya, dia juga ada tak marbutohnya. Nah, maka muannas tabsutu. Nah, dan dia jamak taksir ya. Tabsutu menggunakan domir hiya. Kembali ke malaikat. Nah, fa innal malaikata karena sesungguhnya malaikat tabsutu membentangkan malaikat tersebut gitu. Ada domir hiya di sini. Tabsutu dia malaikat itu membentangkan laka untukmu ajnihataha sayapnya. Ajnihata berarti kedudukannya sebagai apa? Maf'ul. Maf'ul bih. Maf'ul ya. Maf'ul bihnya betul. Haknya mudhof ilaih. Haknya kembali juga ke si malaikat itu. Fa innal malaikata karena sesungguhnya Fa innal malaikata karena sesungguhnya malaikat tabsutu dia membentangkan laka untukmu ajnihataha sayapnya dia malaikat tersebut. Idza ketika masyaita engkau berjalan. Jadi idza ini eh, apa namanya dzaraf ya, dzaraf zaman. Nah, idza ketika masyaita engkau berjalan. Masyaita fi'il madi mabni sukun, mana fa'ilnya? Anta. Tak ini betul. Tak ini domir muttasil yang sama dengan anta. Takdirnya adalah anta. Setara dengan anta. Nah gitu. Dia membentangkan sayapnya ketika engkau berjalan. Yani min babit ta'zim ya. Karena mengagungkan kepada orang yang menuntut ilmu itu. Tapi niatnya supaya dapat hidayah, supaya dia kenal kepada Allah, supaya dia makrifat kepada Allah, supaya dia taqarrub kepada Allah. Niatnya gitu. Wahaitan. Nah ini wahaitan. Haitan itu dari hut ya. Jamak haitana dan ikan-ikan. Haitana matuf kemana? Ada wah huruf ataf. Ajnihata. Ah, matuf ke al-malaikat. Malaikat. Jadi yang pertama kan katanya kalau kita niat ikhlas ingin hidayah dengan kita belajar, ingin sampai kepada Allah, nah fa'absyir berbahagialah kata Imam Ghazali. Kenapa harus berbahagia? Karena dua alasan. Di antaranya ada banyak alasan, di antaranya karena dua alasan. Yang pertama, malaikat membentangkan sayapnya ketika engkau berjalan. Yang kedua, nah ini wahaitana dan ikan-ikan al-bahri di lautan. Al-bahri jadi apa berarti kedudukannya? Mudhafun Mudhof ilaih. Dan ikan-ikan di lautan tastaghfiru dia meminta ampun. Mana fa'il tastaghfiru?
Ya, iya. Dhamir mustatir hiya. Nah, kembali ke Malaika. ke haitan. Kembali ke haitan ini, ikan-ikan ini. Ikan. Ke haitan. Wahai tanal bahri dan ikan-ikan di lautan, tastaghfiru, dia si ikan-ikan itu meminta ampun laka untukmu apabila sa'aita engkau berjalan menuju thalabul ilmi. Ada berapa banyak ikan di laut? Masya Allah banyak sekali ya. Nah, kalau kita ikhlas menuntut ilmu itu barokahnya besar sekali. Ada yang terlewat? Ada pertanyaan? Ikhlas belajar. Al-Malaika tadi. Gimana? Al-Malaika tadi kedudukannya apa tadi itu? Isim anna, isim inna, Oh iya. fa inna isim inna. Oh iya. Jadi nasab ya tadi. Nasob. Nah gitu. Ustaz, Ya, tastaghfiru itu domirnya hiya karena ikannya itu muannas gitu ya. muannas. Dia jamak guer akil. Oh, iya. Mm-mm. Berarti Ustaz. Ya, Saat itu artinya apa tadi, Ustaz? ya. Belum Sa'aita engkau berjalan menuju ilmu, berjalan menuju majelis ilmu. Ya, yakni engkau apa namanya eh eh bermakna beraktivitas gitu, mencari ilmu. Ya. Innanya jumlah filia ya, Ustaz. Yang mana? Fa inna al malaikata isim inna, khabar innanya mulai dari tafsutu ya, Ustaz. Tafsutu. Jumlah filia. Khobar innanya. Ya. Iya, tabsutu, betul. Ini khobar innanya di mahal raf'in menempati mahal rafa sebagai khobar inna. Ini isim innanya. Betul. Gitu. Ada lagi tambahan? Nah, makanya kata hadis jadidu niyataka, jadidu imanaka. Perbaharui iman, perbaharui niat. Niat karena Allah kita menuntut ilmu, barokahnya besar sekali. Saya ketinggalan tadi abshir apa sih? Absyir, berbahagialah. Absyir. Oh, Bahagia. di amr ya Ustaz ya. Ya, betul. Baik. Ada hadisnya kan, niat tergantung amalanmu kan. Amal tergantung niat. Balik. Amal bahkan manusia itu dibangkitkan di akhirat itu sesuai niatnya. Gitu kalau dia niat, kata guru saya waktu di Ma'had itu, kamu harus niat jadi hafiz Quran katanya. Tapi dalam pikiran nggak kebayang, gimana jadi hafiz Quran, hafalan sekarang ingat satu ayat yang kemarin jadi lupa yang sebelumnya gitu. Gimana nih? Niat dulu aja katanya. Karena manusia syarul mar'u ma'aniyatihi. Manusia dibangkitkan di akhirat sesuai niatnya. Kalau niat jadi hafiz Quran, nanti di akhirat jadi hafiz Quran dibangkitkan. Pokoknya banyakin niat-niat baik aja. Intinya niat yang baik-baik. Saya mau niat belajar bahasa Arab sampai meninggal gitu. Kalau saya pribadi ya, karena atau belajar agama secara umum gitu ya, sampai meninggal karena memang sangat penting sekali ya. Nah, siapa tahu kita dibangkitkan dengan para ulama gitu. Karena kita sudah meniatkan. Nah, seperti itu. Lanjut ya. Walakin, akan tetapi katanya, yang bagi seyogianya. Nah, yang bagi ini fi'il mudhari ya. Rofa nasab atau jazm? Rofa. Rofa. Kenapa bisa rofa? Tidak ada yang menjazmkan, tidak ada yang menasobkan. Itu bagus sekali. Tidak ada yang menasobkan, tidak ada yang menjazmkan. Nah, tapi karena ujungnya ada ya ini namanya huruf illat ya. Huruf illat itu huruf yang alif, waw, ya. Nah, karena ujungnya ada huruf ya, ini harusnya yang bagiu.
Nah, tapi kata orang Arab kalau isim atau fiil ada ya-nya di ujung itu kalau didomahkan itu kata mereka berat. Ya, kata mereka berat. Sehingga si domahnya disimpan, ya, dianggap ada, disimpan. Maka tetap dibaca yang bagi. Nah, domah yang disimpan itu nama bahasa Arabnya menurut istilah nahunya itu domah muqaddarah. Qaddara. Nah, dommatun muqaddarah. Maka yang bagi kalau versi Arabnya yang bagi fi'lun mudhari'un marfu'un. Fi'il mudhari' dirofakan. Kenapa dirofakan? Litajarrudihi karena terbebasnya dia minan nawasibi wal Nasibi jawaz. wal jazimi. Sahih. Terbebasnya dia anin nawasibi wal jawazimi. Dari yang menasubkan ataupun menjazmkan. Wa alamatu rafihi. Tanda rafa'nya dhammatun muqaddaratun. Qadarotun. Alal Dhammah ya'i. alal ya. Dhammah yang Doma dianggap yang disembunyi ada. apa? Nah, Namanya apa tadi? Afwan. ini Doma yang disembunyikan namanya apa? muqaddarah. Muqaddar. Dhammah yang dianggap ada muqaddaratun di atas ya itu alal ya. Nah, domanya nggak ada, nggak kelihatan. Tapi Li'annahu. menurut teori nahu ada sebetulnya, cuma nggak disebutkan si domanya. Siapa yang bisa melihat ada domanya? Ya yang belajar nahu. Gitu. Yang belajar nahu itu punya indera keenam, bisa ngelihat ada domah di sini. Nah, gitu. Ya, jadi Li'annahu asiqol. Ustaz deh. karena Li'annahu ini penjelasan lebih detailnya mencegah mana'a min menzuhuriha. min duhuriha dari tampilnya domah itu apa yang mencegahnya as-siqalu Asiqol. Berat. siqal berat. Nah, gitu. Yang bagi itu namanya fiil mu'tal ya, fiil yang belakangnya huruf mu'tal akhir, fiil yang ujungnya itu ada huruf illat. Entah itu alif atau wawu atau ya. Kalau belakangnya alif contohnya apa? Fiil mudhari. Musa Itu isim. ila Musa. Itu isim. Isim. Fiil. Iya. Yakhsha. Ya da'a. Fiil mudhari coba. Oh, Yakhsha. Nah, ini yakhsha. belakangnya alif. Kalau belakangnya wawu apa? Yad. Ya da'a. Da'a Belakangnya ya wawu. da'a. Kalau belakangnya ya, Itu yarmi. yang bagi. Yang bagi ini betul. Yarmi. Nah, ini domahnya domah yang muqaddarah, domah yang disimpan. Dianggap ada, disimpan. Jadi tanda rofanya semua ini domah muqaddarah. Paham semuanya insyaallah? Oh. Hmm. Walakin akan tetapi kata Imam Ghazali yang bagi seyogianya laka untukmu anta lama seyogianya engkau mengetahui. Nah, ta'lama fi'il mudhari yang nasab oleh an. An itu menasabkan. Tanda nasabnya fathah. Fa'ilnya mana? Anta. Mustatir. Damir mustatir anta. Nah, lalu an ditambah fi'il ta'lama ditambah domir mustatir anta itu bisa ditukar dengan masdar karena an itu namanya masdar ya. Jadi an dengan fi'ilnya dengan fa'ilnya sekalian semua itu bisa ditukar dengan masdar. Seandainya kita tukar dengan masdar, kita mengatakan apa? Ta'liman. Bukan? Coba alima ya'lamu masdarnya apa? Oh, ilman. Nah, berarti yang bagi laka ilmuka. Jadi apa kedudukannya seandainya kita nulis ilmuka? Fa'il. Fa'il dari? Mubtada. Fa'il atau mubtada? Kalau di depan ya. Mubtada. Kalau di situ jadi fa'il sebab ada yan bagi. Fa'il dari yang bagi. Yan bagi.
Kalau ini diganti jadi ilmuka, fa'ilnya ilmu. Yang bagi laka ilmuka. Seyogianya untukmu apa? Ilmuka. Mengetahuinya kamu gitu. Itu fa'il berarti ilmuka. Maka karena ketika ditukar jadi masdar anta lama itu jadi fa'il, maka an dengan tak lama dengan dhamir mustatir anta itu menempati mahal rofa sebagai fa'il. Gitu. Karena kalau diganti masdar ya jadi fa'il. Seperti itu. Mungkin yang baru belajar agak rumit sedikit, tapi nanti diulang-ulang paham insyaallah. Ya. Paham insyaallah? Rumit banget. Nggak apa-apa, kita lanjut aja. Allah. Nah, Jadinya antak lama ini tadi fa'il gitu kedudukannya tadi. itu betul. Jadinya anta lama jumlah an dengan fi'il tak lama dengan fa'il domir mustatir antaknya itu sepaket itu dia itu ditempatkan sebagai fa'il. Menempati tempat rofa sebagai fa'il. Tahu dari mana? Karena ketika ditukar dengan masdar nanti bakal jadi ilmuka. Jadi fa'il. Gitu. Paham insyaallah? Jadinya itu ya jumlah fi'liyah bisa jadi fa'il gitu. Bisa. Kedudukannya ya. Kedudukannya. Jumlah fi'liyah yang ada an ya, an masdari. Takutnya asam itu. Tidak semua jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah yang ada an-nya, karena an ini namanya masdariyah. An ini mengindikasikan bahwa fi'il setelahnya dengan fa'il dengan an-nya sepaket ini bisa ditukar dengan masdar. Masdar itu isim. Nah, gitu ya. Berarti kita kembali ke kitabnya. Yang bagi seyogianya, sepatutnya gitu. Laka bagimu anta'lama seyogianya engkau mengetahui qabla kulli syai'in sebelum segala sesuatunya, sebelum kita ini mendalami yang lain-lain. Harus tahu dulu kata Imam Ghazali. Tadi kan niatnya ingin dapat hidayah tuh. Ingin kita ini betul-betul makrifat kepada Allah, kenal kepada Allah gitu, korup pada Allah. Nah, tapi harus tahu dulu kata Imam Ghazali annal hidayata, bahwa sesungguhnya hidayah. Lalu dikasih tanda kurung atau tanda ini menunjukkan kalimat sisipan ya, jumlah iftiradiyah, bahwasanya hidayah yang mana hidayah itu adalah buahnya ilmu kata Imam Ghazali. Allati yang mana dia itu dia itu si hidayah itu adalah samratul ilmi, buahnya ilmu. Hidayah itu laha dia memiliki haknya kembali ke mana? Pada buah Hidayah. hidayah. Oh, pada hidayah. Haknya kembali ke hidayah. Laha si hidayah itu memiliki bidayatun permulaan wa nihayatun dan ujung gitu. Kita ini sedikit atau banyak kan semua sudah dapat hidayah tuh. Nah, tapi kan hidayah bertingkat-tingkat. Ada yang di permulaan, ada yang sampai ujung. Kalau yang di puncak hidayah berarti orang-orang yang sudah betul-betul seperti para sahabat gitu ya, orang-orang yang saleh, yang betul-betul taqarrub pada Allah. Itu sudah di nihayah, di ujung. Ya, kalau ada juga yang hidayah yang baru permulaan, bidayah, baru di permulaan. Dia naik turun imannya. Hidayah naik. Nah, kata Imam Ghazali tadi kan kita niatnya ingin hidayah. Nah, tapi kata Imam Ghazali harus tahu dulu hidayah itu ada yang permulaan, ada yang ujung. Zahirun wa batinun. Hidayah juga memiliki zahir, luaran, wa batin, dan dalaman. Nah, lalu wala wusula dan tidak akan sampai ila nihayatiha sampai ke ujungnya hidayah, sampai ke puncaknya hidayah, illa kecuali ba'da setelah ihkami, setelah melalui
Setelah melaksanakan bidayatiha, permulaannya hidayah itu. Itu tidak akan tiba-tiba ke ujung kan. Kita sekolah juga tidak akan tiba-tiba ke universitas, mesti dari SD dulu, SMP gitu. Nah, gitu. Lalu kata Imam Ghazali, wala uthura, dan tidak akan memperoleh ala batiniha, kepada dalamannya, batinnya, ya, kepada relung yang paling dalamnya hidayah gitu. Illa, kecuali ba'dal wuquf, setelah kita ini eh, tegak berdiri ala zahiriha, di atas zahirnya hidayah gitu. Jadi Ih, itu apa? batinnya, ya, Belum sampai ke sana ya? gimana? Ihkama belum sampai ke sana ya? Sudah lewat, kita sudah sampai di ujung. Ihkam itu melaksanakan atau menyelesaikan bidayatiha, bidayahnya. Saya ulang ya. Wala wusula, dan tidak akan sampai ila nihayatiha, kepada puncaknya hidayah. Nah, makanya kan yang kita minta selalu kan ihdinas siratal mustaqim. Nah, berilah hidayah pada kami ke jalan yang lurus. Nah, hidayah itu ya bertingkat-tingkat gitu. Nah, ada hidayah yang permulaan, ada hidayah yang puncak, yang nihayah, yang ujung. Nah, kita nggak akan sampai kepada puncaknya hidayah kecuali illa ba'da kami, setelah menunaikan, melaksanakan bidayatiha, permulaan hidayah tersebut gitu. Wala uthura, dan tidak akan memperoleh ala batiniha, kepada batinnya hidayah, bagian dalamnya hidayah, illa, kecuali ba'da lukub, setelah kita ini berdiri, berhenti, atau berada ala zahiriha, di zahirnya hidayah gitu. Jadi tidak bisa misalnya ada orang khusyuk dalam sholat tapi sholatnya enggak gitu. Nggak bisa. Tuh. Makanya ada orang kan ditanya, Kang, kenapa nggak sholat? Ah, saya mah belum khusyuk sholatnya juga. Ya mal khusyuk sudah ente sholat gitu. Jadi nggak akan khusyuk kan nggak sholat. Nih, jadi eh, mungkin dia berpikir kalau khusyuk baru saya mau sholat. Ya nggak bisa. Harus dohirnya dulu gitu. Nanti di situ ada batinnya. Kalau tidak dohir-dohir acan, kalau dohirnya juga enggak, ya batinnya nggak akan dapat gitu. Itu seperti itu. Jadi selalu agama kita itu dohir dan batin. Jadi Bisa hidayah apa yang kasih etat. Terus kita harus jalanin dulu. Kalau kita nggak jalanin, nggak akan jalan gitu. betul. Jadi hidayah itu ya ada hidayatul irsyad ya. Hidayah berupa irsyad, bimbingan dari Allah, itu sudah sampai kepada kita. Ada, kita sering dengar ceramah, ada Quran di hadapan kita, ada hadisnya. Itu kan semua hidayah. Hidayah dalam bentuk irsyad. Bahan bakunya itu sudah ada gitu. Petunjuk-petunjuknya itu sudah ada di mana-mana. Nah, tinggal kitanya nih mau melaksanakan atau enggak. Seperti ini Ustadz, kalau misalnya dikerudung gitunya, saya mah tidak dikerudung karena belum mampu misalnya gitunya. Jadi harus dohirnya dulu, jadi dilaksanakan walaupun terpaksa misalnya ya, terpaksa dikerudung, tapi nanti hidayah akan datang gitu. Maksud zohir dan batin teh Ustadz. Betul. Nah, kadang-kadang orang bilang, yang penting mah hijab hati. Nah, tapi itu kan aspek batinnya. Nggak bisa melewati itu kalau dohirnya juga ditinggalkan gitu. Nah, jadi dohirnya kita pakai kerudung, nah, sambil batinnya juga kita perbaiki. Ya, selalu agama kita itu memperhatikan dohir dan batin. Gitu. Seperti Apa kita bedanya kalau topik sama ngajak hidayah? ngaji, Ustaz. Kalau Gimana? Gimana? Apa bedanya topik sama hidayah? Kalau saya sering minta taufik sama hidayah. Taufik itu bagian dari hidayah. Ya, kalau Quran yang ada di hadapan kita, ceramah ustadz, bimbingan guru, kemudian kitab-kitab hadis, itu hidayatul irsyad. Hidayah berupa bimbingan,
yang ada di sekitar kita. Nah, kalau hidayatul taufik adalah diterbitkan di dalam hati kita oleh Allah dorongan untuk mengamalkan itu semua. Itu hidayah itu taufik gitu. Kalau petunjuk-petunjuk yang ada sekitar kita itu hidayatul irsyad gitu. Ketika kita ingin mempelajari, mengamalkan itu dalam hati kita diberikan itu oleh Allah itu hidayatul taufik. Nah, gitu. Lanjut insyaallah. Ustadz, saya boleh nanya yang lain nggak Ustadz tentang ini? Boleh sebisa-bisa saya. Bismillah. Saya masih ini ya, kan suka ada tuh misalnya kayak haji gitu, umroh, haji itu utama ya, katanya belum ada panggilan. Bagaimana Ustadz itu ya seperti itu tuh? Banyak katanya orang tuh mampu, Ya. tapi karena belum ada panggilan, jadi dia nggak naik-naik haji gitu Ustadz. Nah itu Eh, seperti apa pengertian? ya. Eh, Kalau dilihat dari sisi hidayatul irsyad tadi, itu keterangan-keterangan yang ada dalam Quran, dalam hadis, itu kan sudah masuk wajib. Kalau dia mampu ya, diluaskan rezeki gitu, sudah masuk wajib gitu. Nah, cuma kewajibannya kalau haji umroh itu kan tarohi. Tarohi itu kewajibannya itu tidak harus ketika itu juga gitu. Boleh ditunda gitu. Yang penting dalam hati ada niat gitu. Saya niat mau haji misalnya di tahun kesekian gitu. Saya niat gitu. Jadi ya sudah masuk wajib gitu. Nah, mungkin yang beliau dimaksud itu adalah hati itu belum ada dorongan gitu. Nah, kalau belum ada dorongan atau bahkan tidak ada keinginan, takut-takut berdosa ya, karena secara fikih sudah masuk wajib gitu. Ya, walaupun wajibnya itu tidak harus ketika itu juga gitu, tapi karena sudah masuk wajib, tetap hati itu saya harus niat gitu. Nah, itu yang jadi tanggung jawab pribadi gitu. Jadi tidak di tidak dinisbatkan pada Allah. Allah belum manggil ini. Buktinya apa? Hati belum ingin. Ya tetap harus dihadirkan karena itu wajib gitu. Kalau nggak dihadirkan ya nggak akan ada keinginan itu. Seperti itu. Jadi tidak belum dipanggil, ya harus dihadirkan dulu keinginan itu karena secara hukum sudah dipanggil gitu, sudah diwajibkan gitu. Kalau sudah mampu ya, mampu itu bekalnya ada, kemudian untuk di rumah ditinggal selama haji ada gitu kan, segala macamnya sudah siap, itu sudah wajib gitu. Kayak orang nggak sholat lah kan, sholat sudah wajib kan. Ketika ditanya kenapa nggak sholat, belum ada hidayah. Ya sudah ada itu perintah-perintah itu kan sudah tahu, sudah paham itu sudah ada hidayah. Cuma belum ada hidayah itu maksudnya dia belum memaksakan diri untuk menghadirkan keinginan itu, kemudian datang gitu. Nah, itu yang hidayah yang seperti itu yang harus diusahakan gitu, seperti itu. Jadi hidayah itu ya seperti rezeki lah. Ya. Kita juga kan ada makanan dihidangkan di hadapan kita. Eh, Ayo makan nggak? Allah belum mengizinkan. Iya iya kalau kamu nggak mengangkat tangan kemudian mencomot ke nasi kemudian menyuapkan yang nggak akan diizinkan gitu karena tetap harus ada ikhtiar kita, izin Allah itu ya harus ada ikhtiar kita. Seperti itu. Mudah-mudahan eh, bisa ini ya, bisa dipahami insyaallah. Ya, syukran Ustadz. Jadi hidayah harus bareng ya, Tat. Ya. Antara Allah sama kita harus berjalan bersama. Iya, jadi Allah memberikan beban kepada setiap individu untuk bagaimana dia meraih hidayah tersebut. Jadi ada ikhtiar gitu. Kayak sama dengan kita ini rezeki kan. Kita mencari rezeki gitu. Ada ikhtiarnya. Hidayah juga sama gitu. Ustadz, tadi boleh diulang kalau hidayah itu taufik itu dorongan hati yang Dorongan hati untuk mengamalkan hidayatul irsyad tadi. Kalau Allah tanamkan. Allah tanamkan dalam hati. Nah, Allah tanamkan dalam hati itu ya tentu tidak ditunggu ya, tapi diusahakan juga oleh kita sebagai wasilah perantaranya. Gitu. Hidayah tuh. Nah, Itu
bisa disebut ini nggak Ustadz kalau yang hidayatul irsyad berarti bidayahnya, kemudian hidayatul taufik nihayahnya, apa enggak gitu? Enggak. Setelah dilaksanakan oleh seseorang, hidayatul irsyad itu, nah dia sudah masuk kepada hidayah. Ya, ada yang permulaan, ada yang sampai puncaknya. Tuh. Kalau belum dilaksanakan, dia belum dapat hidayah taufik berarti. Gitu. Barangkali yang dimaksud di sini adalah hidayah itu taufik ya. Eh, Keinginan orang untuk melaksanakan. Nah, ketika dia melaksanakan itu bertingkat-tingkat hidayah. Ada yang di permulaan, ada yang sampai di puncak. Lanjut ya, insya Allah. Nah, di sini beliau sebetulnya mau menjelaskan bidayahnya, permulaannya. Jadi hidayah itu ada permulaan, ada akhir. Nah, waha ana. Inilah saya. Ini ha itu huruf tanbih ya. Untuk huruf tanbih itu huruf untuk supaya orang fokus gitu. Nah, tapi kita bisa terjemahkan ha ana inilah saya atau sayalah musyirun orang yang mengisyaratkan. Berarti anak jadi apa kedudukannya? Mubtada. Ada Mubtada. Musyirun khobar. khobar. Nah, anak kenapa nggak jadi anu? Kan mubtada rofa. Mabni. Mabni. Ya mabni. Mabni Iya. dibiarkan ditulis apa adanya seperti itu. Ha ana inilah saya musyirun memberikan isyarat. Alaik musyirun itu memberikan isyarat maksudnya memberikan gambaran, mendeskripsikan alaika kepada engkau bibidayatil hidayah. Permulaannya hidayah. Nah, ini beliau mau menceritakan, menjelaskan di kitab ini beliau mau menguraikan bidayatul hidayahnya. Jadi tadi beliau bilang hidayah ada awal, ada akhir, ada basicnya, ada puncaknya. Nah, ini saya mau menjelaskan basicnya, permulaannya, bidayatul hidayah. Makanya kitab judulnya apa? Bidayatul hidayah. Nah, saya mau menjelaskan kepada engkau bidayatul hidayah, permulaannya hidayah. Supaya apa? Li agar tujar riba engkau menguji. Tujar riba itu menguji apa kita ini mencicipi gitu, melakukan tujar riba, menguji. Gitu. Fiha di dalam bidayatul hidayah tersebut nafsaka menguji dirimu. Ya, soklah kita kira-kira kalau bahasa kita kata Imam Ghazali, nih saya mau tunjukkan nih bidayatul hidayah. Kamu bisa nggak coba nih lakukan gitu. Maksudnya menguji dirimu itu coba lakukan nih bidayah ini, amalkan. Bismillah ya saya baca kitab ini niat untuk saya pribadi semoga bisa mengamalkan juga kita semua ya insya Allah. Nah, berarti itulah di antara faidah kita membaca muqaddimah. Jadi muqaddimah itu menggambarkan kitab ini mau menjelaskan tentang apa gitu. Jadi jangan langsung ke isi bab 1, bab 2, bab 3 dan seterusnya tapi muqaddimah. Biasanya di muqaddimah itu menjelaskan latar belakang penulisan kitab, terus kitab ini isinya tentang apa aja gitu, semacam peta secara umum lah gitu. Nah, beliau menjelaskan kitab ini adalah tentang permulaannya hidayah yang beliau maksudkan. Supaya apa beliau menulis? Supaya engkau wahai pembaca mengetes dirimu sendiri. Nah, bisa nggak mengamalkan bidayah ini kata beliau. Nah, watamtahina dan engkau tamtahina sama menguji biha dengan bidayatul hidayah ini menguji qalbaka hatimu. Nah, tujar riba fiil mudhari nasab oleh li ini huruf menasabkan ya. Li agar. Kalau li bermakna harus lam amr menjazmkan. Misalnya li tajlis duduklah kamu. Nah, itu lam amr namanya. Kalau ini lam kai menjelaskan agar. Li tajlisa menasabkan agar kamu duduk gitu. Li tujar riba agar kamu menguji pihak di dalam bidayatul hidayah itu menguji nafsaka dirimu. Oke, failnya mana tujar riba?
Kayak saja. Kafir. Domir mustatir anta. Oh ya, kembali ke kita ya. Anta. Engkau kembali kepada pembaca, betul. Kembali pada pembaca. Nah, jadi di antara keunggulan para ulama yang menulis kitab-kitab ya, termasuk apalagi ulama-ulama besar ya, mereka itu di dalam kuburnya itu sedang berdakwah. Kenapa? Karena kitabnya dibaca sama orang-orang yang masih hidup. Jadi kita baca kitab Imam Ghazali, berarti Imam Ghazalinya sekarang ini masih berdakwah, berarti itu hebatnya. Sudah berapa ratus tahun gitu ya. Jariahnya banyak. Masya Allah. Tuh, luar biasa. Gitu. Litujariba agar engkau menguji fiha di dalam bidatul hidayah itu nafsaka dirimu. Maf'ul bih ya, nafsa. Batamtahina sama dengan tujariba. Dan engkau menguji. Ya, imtihan dengan ujian. Nah, ada filenya damir mustatir anta. Batamtahina dan engkau menguji biha dengan hidayah itu qalbaka hatimu. Kuat nggak nih mengamalkan bidayatul hidayah, ini baru permulaan nih kata Imam Ghazali. Kalau nggak kuat nanti kita nggak akan sampai pada puncaknya nihayahnya. Harus dilewati dulu bidayahnya. Nah gitu. Bisa difahami ininya alur kitabnya insya Allah. Mungkin poinnya ketaatan tuh harus dipaksakan ya kalau saya ambil. Betul. Intinya harus dipaksakan, betul. Betul. Tamtahina tadi apa Ustaz? Tamtahina itu imtihan sama dengan tujariba, menguji. Apa namanya? Suka ada istilah imtihan di sekolah, itu ujian kata gitu. Tamtahina engkau menguji biha dengan bidayatul hidayah itu menguji qalbaka hatimu. Gitu. Ada maksud khusus nggak Ustaz membedakan tujariba sama tamtahina? Lebih kepada tujuan keindahan bahasa sih. Jadi kalau kita mengulang lagi tamtahina kan kurang luas gitu bahasa itu. Jadi menggunakan sinonim yang lain, tapi maksudnya itu gitu. Jadi bukan kalau tujariba tuh ke zohir, tamtahina tuh ke batin, bukan gitu ya? Bukan. Dua-duanya sama ke bidayatil hidayah. Dua-duanya sama. Gitu. Lanjut. Itu tadi tamtahina. Ya. Dia kenapa tamtahina, Tat? Apa? Kenapa dia tamtahina? Maksudnya kok nggak rofa? Kenapa dia nggak rofa? Nah, kenapa yang lain? Kenapa tamtahina nggak rofa? Ada yang tahu? Ini ada huruf atof. Oh, jadinya karena li ini tadi. Iya, dia maktuf ke sini. Jadi kalau maktuf fiil ke fiil harus sama tuh. Rofa, nasab, bisa jazm, ya? harus sama. Gitu. Jadi satu huruf itu bisa beberapa fiil. Ya. Gitu. Jadi kalau ada misalnya ininya nasab, satu fiil di sini oleh li, kalau ada yang diatofkan ke sini berarti harus nasab terus. Gitu. Misalnya Zaidun, misalnya si Zaid, misalnya lam dia tidak, lam yashrob dia tidak makan. Rofa nasab atau jazam di sini? Jazam. Lam yashrob wa yakul. Ikutan jazam. Dia tidak minum dan makan. Ikutan jazam. Karena maktub ke sini. Berarti seolah-olah dia mengatakan tidak minum dan tidak makan juga gitu. Saya dipahami? Iya, insya Allah. Seperti itu. Apa Ustaz tadi yang li itu kedua sama apa Ustaz? Li apa Ustaz? Li itu lam kai. Li bimana agar. Lam ka atau lam lit ta'lil juga bisa. Harfut ta'lil, huruf menjelaskan alasan. Harfut ta'lil. Menjelaskan alasan. Gitu. Jadi menasobkan. Li itu menasobkan. Jadi ada li menjelaskan alasan, artinya agar, kalau itu menasobkan.
ada li untuk menyuruh. Kalau itu lam amr, itu menjazmkan. Gitu. Misalnya li kalau menasabkan gini, li takula, ini menjelaskan alasan agar kamu makan. Nah, ini menjelaskan alasan. Tapi kalau menyuruh, li takul, makanlah kamu. Nah, ini menjazmkan. Nah, gitu. Jadi kita harus hati-hati seandainya baca kitab gundul, pasnya maknanya yang mana gitu. Nah, gitu. Ustaz, Apwan, ini kan saya ini kok di kitab saya ini kan gundul nih. Di Mhm. kitabnya Ustaz ini ada harokatnya, itu apa nama kitabnya? Sama Bidayatul Hidayah, cuma mungkin penerbitnya Bukannya berbeda. Penerbit. penerbitnya yang mana ya? Covernya. Kalau ini kayaknya nggak diterbitkan di sini, Bu. Oh, 60. Ini kayaknya kayaknya akan bagi saya yang masih awam bahasa Arab nih kayaknya lebih nyaman yang punya Ustadz deh. Tapi kemarin kayaknya ada deh teman kita yang beli ya. ya Karena ada. ini sudah ada harokatnya. harokatnya enak kalau sudah ada harokatnya, ini yang biru ini gundul ini. Gundul. Nanti di grup ya kalau ada yang beli nanti coba kita Ada yang tanya. waktu itu kemarin saya lupa. Harganya lebih murah juga. Oh Sudah. gitu. Anu apa? Kalau anu Bu di share aja Bu linknya mana gitu. Nah nanti Iya, saya saya juga lupa waktu itu. Kata dia ada katanya harganya 40.000 gitu. Terus Oh iya. warnanya kuning. lebih murah itu ya. Kalau yang gundul ini, yang biru ini justru mahal kemarin saya tuh berapa? Iya, ini mahal. Kalau itu kayaknya agak murah. Terus warnanya kuning gitu. Kayak waktu di foto. Saya lupa lagi tuh harus di scroll ke atas. Ini coba di grup saya tanyakan ya, kita bisa coba Iya. musyawarah. Saya juga heran juga, wah sebang boleh juga. Terus ini kan kecil-kecil ya, Iya rupi ini kecil-kecil. gundul ini apa masih agak masih bahasa Arabnya sudah masih jauh banget ini gundul. Gundul ya, iya iya. Meraba-raba. Tapi nggak apa-apa Bu, disimpan dulu, dikoleksi dulu. Nanti satu saat kan kita bisa baca kitab gundul, insya Allah bakal bisa dibaca. Nah, gitu. Iya. Nanti Ya ada kemarin teman kita yang ada, saya bilang boleh juga nih. nanti kita di grup cari yang berharokat. Memang tahap awal sih kalau praktek baca kitab itu yang berharokat dulu. Gitu. Iya, soalnya di majelis pun yang kebanyakan yang berharokat. Nggak apa-apa. Lanjut dulu ya, insya Allah. Sedikit lagi. Ya. Wa in sodafta, kalau engkau mendapati, ya, jika fa'in, maka jika sodafta, engkau mendapati, nah, fi'il madhi ya, sodafa, fa'ilnya tak itu, engkau mendapati qalbaka, hatimu, ilaika kepada dia, kepadanya, ilaiha kepadanya. Ini kembali kemana tadi? Kembali ke Hidayah. bidayatul hidayah tadi. Oh, bidayatul hidayah. Kembali ke bidayatul hidayah tadi. Kalau engkau mendapati, kan beliau mau menjelaskan apa sih isinya bidayatul hidayah, kata Imam Ghazali gitu kan. Nah, beliau mau menjelaskan satu kitab ini isinya tentang permulaan hidayah. Nah, lalu beliau bilang supaya apa? Supaya kita menguji diri kita untuk mengamalkannya. Kalau kata Imam Ghazali, kalau sodafta engkau mendapati kolbaka hatimu ilaiha kepada bidayatul hidayah ini ma'ilan condong, wa nafsaka, dan kalau engkau dapati jiwamu, nafsaka ini ma'tuf kemana? Ke kolbak. Kolbu. Ke kolbak. Betul. Jadi pertama, kalau engkau dapati hatimu kepada bidayatul hidayah itu condong, cenderung ke sana. Yang kedua, kalau engkau mendapati jiwamu biha kepada bidayatul hidayah itu mutawiatan, tunduk atau taat, itu walaha, dan untuk bidayatul hidayah itu hati atau jiwa itu qabilatan, menghadap. Nah, fadunaka, maka fadunaka dunaka yakni khudh, ambillah olehmu. Wat tatallu'a,
fadunaka wa tatallu'a, yakni naiklah kamu gitu. Fadunaka ambillah olehmu, wa tatallu'a naiklah kamu, ilal nihayati kepada nihayah. Gitu. Jadi kalau sudah bidayahnya dapat, ya, ambil nihayahnya atau naiklah kepada nihayah. Kira-kira begitu kata Imam Ghazali. Nah, gitu. Wa at-taghalghula, wa taghalghul bermakna masuklah kamu ila biharil ulum, kepada samudra ilmu, wal mukasyafat, dan penyingkapan-penyingkapan, rahasia-rahasia gitu. Itu seperti itu. Jadi beliau mengatakan kalau intinya beliau mengatakan kalau kita dapat bidayahnya, insya Allah kita akan jalan terus menuju nihayah. Jadi, kalau kita nggak dapat bidayah, kita nggak akan sampai pada puncaknya. Gitu. Wa in sodafta, dan apabila engkau mendapati qalbaka hatimu, inda muakhadhatika ketika berhadapan, inda muakhadhatika, ketika muakhadhah itu di sini di naskah ini bukan muakhadhah tapi muwajahah. Bidatul hidayah. Inda muakhadhatika iyahu biha musawwifan. Nah, sebentar. Agak beda ya Ustaz. Di sini sudah Di sini muwajihatika. Muwajihatika, betul. Yes. Kalau muwajah itu berhadapan. Iya. Inda muakhadhatika, ketika menghadapkannya kamu, iyahu, hati tersebut. Ini hu-nya kembali ke qalbak. Inda muakhadhatika, ketika kamu menghadapkan iyahu, hatimu, biha, kepada bidatul hidayah, itu musawifan. Musawifan itu menanti-nantikan. Musawif itu nantilah gitu. Tahu bahasa Arab saufa? Allah saufa ta'lamun. Saufa itu akan gitu. Nantilah saya akan mengamalkannya gitu. Nantilah gitu musawif. Jadi ketika engkau menemukan dirimu ketika menghadapkannya hatimu itu kepada bidatul hidayah, nah, ketika berhadapannya hatimu itu dengan bidatul hidayah, kemudian kamu mengatakan nantilah mengamalkannya nanti aja. Nah, Menunda ya, Tat. menunda itu lebih tepatnya. Musawwir itu menunda. Wabil amali, dan kepada mengamalkan bimuqtadaha, apa yang dikehendaki oleh bidatul hidayah itu, mumatilan, menunda, sama mumatilan dengan musawwifan sama. Fa'lam, ketahuilah olehmu, anna, bahwa sesungguhnya nafsaka, jiwamu, almailata, yang condong, almailata, naat dari nafsaka ya, ila talabil ilmi, kepada menuntut ilmu, hiya, jiwa itu adalah an-nafsul ammaratu bisu, nafsu yang memerintah kepada kejelekan. Nah, jadi kata Imam Ghazali, kita ini kan semangat nih menuntut ilmu. Nah, kalau ketika disuguhkan oleh Imam Ghazali ini bidatul hidayah nih A, B, C, D, E, terus kita ini menunda-nunda mengamalkannya, maka pada hakikatnya menuntut ilmu kita itu lahir dari jiwa yang nafsu amarah bisu, hawa nafsu yang mengajak kepada keburukan. Hakikatnya seperti itu kata Imam Ghazali. Gitu. Jadi kalau kita mau mengukur ini saya belajar niatnya ikhlas atau enggak, kata Imam Ghazali, lihat saja ini bidatul hidayah, kita amalkan atau tidak gitu. Dan ini mudah-mudahan Allah memampukan saya dan kita untuk mengamalkan bidatul hidayah yang mau dijelaskan oleh Imam Ghazali di depannya.
Bisa difahami, ikhwan akhwat? Ininya Insya Allah Ustaz. ya. Nah, berarti kan pertanyaannya apa ya bidayatul hidayah yang beliau maksud itu apa ya? Nah, nanti ada di isi kitabnya. Gitu. Ustaz tadi bimuqtadhaha mumatilan itu artinya apa ya? Bimuqtadah wabil amali, dan kepada mengamalkan bimuqtadaha, apa-apa yang dikehendaki. Muqtada itu apa yang dikehendaki hak oleh bidayatul hidayah itu. Mumatilan, engkau menunda, fa'lam, ketahuilah, annan nafsakal ma'ilata ila talabil ilmi, bahwa jiwamu yang condong kepada talabul ilmi itu sebetulnya dia itu nafsu amarah bisu. Gitu. Nah, gitu. Jadi belajarnya kita itu dorongannya itu nafsu amarah bisu. Gitu. Kalau apa? Kalau kita ini tidak mengamalkan bidayatul hidayah. Nah, gitu. Afwan Ustaz, Ustaz. Mm-mm. Berarti kalau dari kalimatnya penyusun kitab ini itu ketika kita menuntut ilmu, terus itu hanya sekedar menjadi maklumat, berarti dorongannya itu dorongan yang buruk gitu ya. Jadi Ya, belajar tapi tidak ingin mengamalkan. betul, betul. Intinya begitu. Jadi ya, berarti di dalam hati itu tersimpan niat yang tidak baik gitu ketika menuntut ilmunya itu. Niat yang bukan karena Allah gitu. Maksudnya tidak baik itu ya bukan karena Allah. Nah, gitu. Kan buahnya ilmu. Amaratu bisu apa artinya, Tat? Amarah itu yang mengajak, memerintahkan kepada kejelekan. Nafsu amarah bisu. Nah, Ustaz, kalau mukasyifah tadi apa Ustaz? mukasyafat itu Mukasyifah. mukasyafat itu eh apa namanya? Hal-hal yang bersifat rahasia yang Allah anugerahkan pada seseorang gitu ya. Mungkin dia itu oleh Allah diberikan anugerah, misalnya satu saat dia mimpi bertemu Nabi, atau dia satu hal-hal yang sifatnya eh, bukan lahiriah gitu, tapi sesuatu yang spiritual, yang ruhani, sifat mukasyafat gitu. Nah, seperti itu. Tadi memastikan Ustaz berarti anna nafsakal ma'ilah ila talbi sampai bisu itu maknanya ketika seseorang secara zohir condong kepada menuntut ilmu tapi menunda-nunda. Nah, berarti kalau dia pun menuntut ilmu itu tuh jiwanya ke arah keburukan, begitukah maksudnya? Jadi maksud Imam Ghazali kan tadi Imam Ghazali dari awal menjelaskan kalau niat kita hidayah, ingin dapat hidayah, maka berbahagialah, katanya gitu. Nah, tapi harus tahu dulu, kata Imam Ghazali, hidayah itu ada permulaan, bidayatul hidayah, ada puncaknya, nihayah. Nah, sekarang Imam Ghazali di buku ini sebetulnya ingin menjelaskan bidayahnya, permulaannya, menggambarkan gimana sih hidayah itu, permulaannya itu. Kalau kita sudah mengamalkan, berarti kita sudah mengambil permulaannya, bidayahnya. Nah, kalau kita ketika disodorkan nanti oleh Imam Ghazali, ini nih bidayatul hidayah itu isinya A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya. Kalau kita ini ternyata apa namanya, musawifan, menunda-nunda, tidak mau mengamalkan, atau mumatilan, nantilah, atau enggak lah gitu. Nah, maka sebetulnya ketika kita tolabul ilmi itu menyimpan niat bukan karena Allah. Berarti dorongan tolabul ilminya itu dorongan an-nafsul ammaroh bisu gitu. Seperti itu kata Imam Ghazali. Nah, tapi bidayatul hidayahnya belum dijelaskan sama Imam Ghazali. Beliau baru ngasih pengantar dulu nih gitu. Saya mau ngasih bidayatul hidayah nih, kata Imam Ghazali. Buat apa? Buat kita menguji diri kita, bisa nggak mengamalkan. Kalau kita mengamalkan, kita sudah dapat bidayah. Nah, tapi kalau kita tidak mengamalkan, berarti belajarnya kita yang semangat itu menyimpan dorongannya itu adalah nafsu amarah bisu gitu kira-kira. Bisa dipahami alurnya? Ya, boleh nggak kalau disebut begini, kalau seseorang terlihat sudah mengetahui ilmunya, sudah semangat belajar, tapi
amalnya tidak berubah menjadi lebih baik, maka menyimpan kemungkinan. Nah, ini manusia yang lihatnya ya, bahwa sebelumnya niat thalabul ilminya itu yang tidak lillahi ta'ala begitu. Secara umum begitu. Itu secara lebih luas, kalau seorang menuntut ilmu tapi dia itu eh, apa namanya tidak menjadi lebih baik, nah boleh jadi menuntut ilmunya itu tidak lillahi ta'ala gitu. Itu seperti itu. Seperti itu. Nah, Wah, ilmu amal ya. nah betul. Ini untuk kita semua ya, termasuk saya. Jadi di sini saya hanya bertugas membacakan, jadi bukan mengajarkan. Berarti seolah-olah kita semua sedang dinasehati nih oleh Imam Ghazali. Nah, kalau ada AI kan seolah-olah beliau itu sedang bicara pada kita. Ini zaman sekarang tuh ada tuh AI. Saya sedang sama Imam Ghazali katanya gitu kan. Nah, tapi kalau ini dengan Balik ke zaman itu. kita ini dengan karyanya langsung. Waqad dan sungguh intahadot bangkit jiwa tersebut yang tadi tidak mengamalkan bidatul hidayah itu nanti muti'atan, dia itu halnya dia itu taat li syaitanil la'in, kepada setan yang terlaknat gitu. Jadi si penuntut ilmu ini yang tidak memperoleh bidayatul hidayah, kalau ketika dia tahu pun dia tidak mau mengamalkan, dia itu sebetulnya bangkit jiwanya untuk belajar itu karena taat kepada setan yang terlaknat. Liudalliyaka, ya, liudalliyaka, supaya dia itu menjerat kamu, bihabli, dengan tali gururihi, dengan tali gurur. Tali gurur itu tali tipuan dia. Tali apa? Gurur itu sesuatu yang apa namanya, memikat gitu. Tali tapi dia itu sifatnya tipuan gitu dari dia itu. Nah, jadi taat kepada setan agar si yudallia, ada domir mustatir huwa, supaya setan itu menjerat kamu bihabli gururihi, dengan tali tipu-tipunya dia. Nah, gitu kira-kira. Fayastadrijaka, kemudian dia itu yastadrijaka, setahap demi setahap membawa kamu, bimakidatihi, dengan tipu dayanya itu, si setan tersebut, ila gomrotil halak, ke dasar kebinasaan gitu. Waqasduhu, dan kita sampai ujung sini ya. Waqasduhu, dan maksudnya si setan itu adalah an yurawwija, an yurawwija, apa tuh yurawwija itu membalut gitu, ataupun membalut, ataupun apa sih kalau istilahnya itu Menyelimuti bukan? menyelimuti, alaika, ke atas dirimu itu, asyara, keburukan, tapi fi ma'ridil khair, tapi dalam penampilan yang baik gitu. Jadi apa tuh yang membuat orang Menghiasi begitu ya, Ustaz? menghiasi keburukan itu kepada dirimu, fi ma'ridil khair, tapi di tampilan yang baik gitu. Oh, kamu menuntut ilmu itu kan bagus, begini. Oh iya benar, saya harus belajar. Tapi sebenarnya niatnya dalam hati kecil yang mungkin saja kita pribadi masing-masing tidak bisa membaca itu. Nah, tapi kata Imam Ghazali, untuk membacanya ini nih, bidayatul hidayah nih, saya kasih. Kalau kita ngamalin, insya Allah kita terbebas dari sifat ini. Jadi kalau kita nggak mau mengamalkan, mungkin ada kita ini tertipu oleh setan yang menghiasi keburukan. Oh, kamu itu bagus kok menuntut ilmu akhirat gini. Tapi ternyata tersimpan dalam hati itu niat yang tidak ikhlas gitu. Nah, gitu. Jadi dia itu menutupi kejelekan kepada dirimu tapi dengan tampilan baik. Hatta sampai yulhiqo, dia itu menggabungkan kamu bil akhsarina
a'malan, kepada golongan orang-orang yang rugi amalnya, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Itu ayat ada di Quran kan. Jadi orang-orang yang merasa di dunia ini sudah beramal, sudah amalnya banyak, tapi di akhirat zong gitu, nol. Ternyata kok saya nggak ada apa-apa, nggak dapat pahala, kan di dunia sudah mengamalkan ini. Kamu nggak ikhlas, kata Allah gitu. Nah, jadi oleh setan dijerat dengan semangat menuntut ilmu begini dan begitu, kemudian kita merasa sudah menjadi yang betul-betul beramal gitu, hatta sampai yulhiko, dia si setan itu menggabungkan, memasukkan kamu kepada al-akhsarina a'malan, orang-orang yang paling rugi amalnya, yaitu ini badalnya, orang-orang yang paling rugi amalnya itu alladzina, itu orang-orang yang dhalla sa'yuhum, sesat usahanya, gagal usahanya, fil hayati dunya, di dalam kehidupan dunia, wa, sedangkan ini wauhal, hum, mereka itu yahsabuna, menyangka, annahum, bahwasanya mereka yuhsinuna sun'a, telah melakukan kebaikan sun'a perbuatannya gitu. Jadi merasa kita ini sudah jadi yang terbaik, sudah berusaha beramal soleh ABCD, tapi di akhirat kosong, nggak ada dapat hasilnya karena menyimpan niat yang tidak baik di dalam hati. Nah, itu Imam Ghazali seperti itu menyampaikan. Mudah-mudahan saya dan kita semua oleh Allah diselamatkan, digolongkan oleh Allah orang-orang yang selamat, yang kita beramal di sini ketemu juga hasilnya di akhirat gitu. Tidak kita beramal tapi di akhirat kosong, nggak dapat apa-apa. Kalau Ini tadi yang amaratu bisu itu tadi ya, Tat? Yang ini kan menjelaskan nafsu amarah bisu tadi gitu. Ditertipu oleh setan, yang setan itu menghiasi kejelekan dengan gambaran yang baik. Kemudian dia sedikit demi sedikit membawa sampai memasukkan manusia tersebut ke golongan orang yang paling rugi amalnya, yaitu yang merasa sudah beramal soleh, ternyata di akhirat nggak ketemu gitu sama amal soleh. A'udzubillahi min dzalik. Jadi amarobisu itu munafik maksudnya gitu ya, Tat? Enggak juga. Dia mukmin juga, amarah bisu itu ya dalam dirinya itu dorongannya. Maksudnya munafik bahasa Indonesia, Tat. Maksudnya munafik bahasa Indonesia bukan. Benar, munafik bahasa Indonesia maksudnya dia melakukan kebaikan tapi ada maksud lain gitu maksudnya. Iya. Boleh jadi seperti itu. Gitu. Ustaz, tadi apa, Ustaz? Gimana? Di makidah tadi apa? Makidah itu tipu daya. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Kaid, makid gimana kaid? Ghomratil halaknya. Istidraj itu menarik sedikit-sedikit. Ya, tadi juga dia itu menarikmu bimakidiyatihi, dengan tipu dayanya sedikit demi sedikit, ila ghomratil halak, ke jurang, ghomrat itu jurang kebinasaan. Gitu. Ya. Nah, itu barangkali ya di pertemuan kita pagi ini, mudah-mudahan di bulan Ramadan tahun ini kita oleh Allah diberikan taufik untuk menjadi orang yang ikhlas karena Allah, beramal dan dimampukan untuk beramal soleh. Kata kiai kami, 3 ininya yang kita minta pada Allah. Pertama, niat, minta kepada Allah supaya selamat iman Islam. Yang kedua, minta supaya diterima amal soleh kita. Yang ketiga, supaya diampuni dosa-dosa kita semuanya. Nah, itu mudah-mudahan kabul doa-doa kita, terutama di bulan Ramadan mendatang insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Insyaallah kita bertemu lagi di bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jazakallahu khairan katsiran. Baik,